Dah Halma, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perluasan ragam produk pada Tong-Tong Fair di Belanda dalam beberapa dekade terakhir. Saya Naisha Adila dengan rekan saya Desi Indriani, Pratnya Almaira, dan Husna Nafisa. Untuk latar belakang masalah yang akan kami presentasikan yaitu pasca kemerdekaan hubungan antara Indonesia dan Belanda mengalami berbagai fase, termasuk periode pemulihan, kerjasama ekonomi, dan pertukaran budaya. Meskipun terdapat masa-masa ketegangan, kedua negara secara bertahap berusaha memperbaiki hubungan mereka. Salah satu bukti nyata hubungan antara Indonesia dan Belanda adalah Tong-Tong Fair yang menjadi tempat bagi komunitas Indonesia Belanda untuk merayakan warisan budaya mereka dan memperkuat ikatan antara dua budaya yang saling terkait. Tong Fair merupakan perayaan ragam budaya Indo-Belanda terbesar di dunia yang diadakan setiap tahun di Den Haag. Didirikan pada tahun 1959 dengan nama Pasar Malam Besar, festival ragam budaya ini diubah menjadi Tong Tong Fair pada tahun 2009 untuk menonjolkan keunikannya dibandingkan dengan acara pasar malam lainnya. Dengan tujuan utama untuk merayakan, melestarikan, dan mengembangkan budaya Indo secara luas, festival ini juga memenuhi peran historisnya sebagai wadah penting untuk memperkuat identitas persatuan komunitas Indo-Belanda. Untuk perumusan masalah yang akan kami ajukan yaitu berdasarkan latar belakang yang telah ditulis, yang telah kami ajukan, masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah bagaimana perluasan ragam produk pada Tong-Tong Fair berpotensi menentang tujuan awal festival tersebut untuk mempertahankan dan melestarikan budaya Indonesia Belanda. Selanjutnya, perkembangan Tong-Tong Fair. Penggunaan nama Tong-Tong Fair dalam festival ini berasal dari Yayasan Tong-Tong yang didirikan oleh Yali Robinson. Salah satu program dari yayasan tersebut adalah Indische Kunstkring Tong-Tong atau IKK yang berfokus pada bidang kebudayaan. Setelah krisis ketegangan masalah Irian Barat, Robinson memutuskan untuk membangun kehidupan Hindia Belanda di tanah Belanda dengan menggelar acara pasar malam Tong-Tong. Penyelenggaraan pasar malam Tong-Tong disambut reaksi positif dari berbagai kalangan, yang akhirnya membuat festival ini menjadi acara tahunan yang diselenggarakan setiap musim panas. Kesuksesan festival ini dapat dilihat dari penghargaan Grand Prix, acara nasional yang diterimanya pada tahun 2007, sebuah prestasi bergengsi yang dijuluki Oscar dari industri acara Belanda. Menurut Claretta, pada tahun 2020, Tong-Tong Fair mengalami perluasan dalam menyajikan produk-produk yang dipamerkan karena meningkatnya multikulturalisme di Belanda. Hal ini mengakibatkan penambahan variasi makanan dan minuman yang dipamerkan dalam festival tersebut. Dengan pertumbuhan popularitas yang pesat, Tong-Tong Fair kian menjadi destinasi yang diminati, menyebabkan peningkatan harga tiket masuk dan produk yang ditawarkan pada pengunjung. Hal ini tidak hanya mencerminkan meningkatnya nilai budaya Indo yang dipamerkan di festival tersebut, tetapi juga menunjukkan perubahan dalam persepsi masyarakat terhadap berharganya warisan budaya. Selanjutnya adalah perluasan ragam produk pada Tong-Tong Fair. Keberadaan Tong-Tong Fair menjadi obat rindu bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di Belanda. Selain itu, tujuan utama dari Tong-Tong Fair adalah untuk mendanai dana Indische Kunstkring Tong-Tong atau IKK yang bertujuan melestarikan dan mempertahankan budaya Indonesia. Seiring berjalannya waktu, ragam produk yang ditampilkan oleh Tong-Tong Fair mengalami perluasan. Tidak hanya produk-produk kebudayaan Indonesia, tapi juga produk-produk dari negara lain turut dipamerkan. Sejak awal, produk yang disajikan pada Tong-Tong Fair hanya produk-produk yang berasal dari Indo saja. Namun, seiring bertambahnya tahun, produk-produk yang di Tong-Tong Fair meluas menjadi turut menyajikan produk-produk negara tetangga Asia seperti Thailand, Vietnam, India, dan bahkan Korea. Kemudian pada laman website resmi Tong-Tong Fair, tongtongfair.nl, terlihat bahwa ada banyak gerai-gerai yang bukan berasal dan berisi produk Indo. Seperti contohnya Demand Exports dari India, Tuyan dari Vietnam, Park Calligraphy dari Korea, Native Equator dari Peru, New Lucky Tangka Treasures dari Nepal, RPN Greenhouse dari Thailand, dan lain-lain. Sedangkan pada gerai makanan terdapat Makin Thai Food yang menyajikan makanan Thailand.
Walaupun begitu, produk-produk Indonesia tetap lebih dominan dipamerkan daripada produk-produk negara lain. Yang dapat kami simpulkan dari topik kali ini adalah perluasan ragam produk pada Tong-Tong Fair memang memiliki potensi untuk menentang tujuan awal festival untuk mempertahankan dan melestarikan budaya Indo-Belanda. Meskipun festival ini awalnya didirikan untuk merayakan dan mempromosikan warisan budaya khas dari komunitas Indo-Belanda di Belanda, perluasan produk ke seluruh Asia menghadirkan tantangan terhadap identitas festival. Namun demikian, dalam menghadapi tantangan ini, Tong-Tong Fair tetap mempertimbangkan cara untuk mempertahankan dan mempromosikan identitas budaya Indo-Belanda yang unik, sambil menyediakan ruang untuk warisan budaya Asia yang beragam. Dengan demikian, Tong-Tong Fair dapat terus menjadi festival budaya yang inklusif dan berkelanjutan, sambil tetap setia pada tujuan awalnya untuk mempertahankan dan melestarikan budaya Indo-Belanda. Sekian yang dapat kami sampaikan tentang topik Tong-Tong Fair. Terima kasih.